Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami istri saya tentang pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan hati manusia. Di mimpi itu istri saya berkata kepada kakaknya yang nomor 2, yang mana di dalam kehidupan nyata kakak yang nomor 2 itu adalah seorang pengusaha yang bisa dibilang kaya. Istri saya mengatakan di dalam mimpi itu kepada kakaknya tersebut, Allah itu menciptakan manusia ada 2. Yang pertama yaitu manusia yang diberi kesenangan duniawi berupa harta benda, kemewahan, tapi batinnya tidak diberi. Dan yang kedua yaitu manusia yang tidak diberi kesenangan duniawi berupa harta benda, kemewahan, tapi batinnya diberi. Akhirnya istri saya terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna atau takwil mimpi yang dialami istri saya tersebut? Sebelum saya takwilkan, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan Nabi Muhammad SAW membaginya menjadi 3. Yang pertama, mimpi kabar gembira, mimpi yang benar. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Hal itu bisa Anda baca pada hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Di dalam surat Yusuf terdapat banyak contoh-contoh mimpi yang dialami orang-orang terdahulu. Salah satunya yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Terdapat pada ayat 4. Sedangkan mimpi yang lain pada surat Yusuf tentang takdir bisa Anda baca pada ayat 36, yaitu mimpi yang dialami 2 orang tawanan di saat itu. Takwilnya atau maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 41. Mimpi tentang takdir juga yang dialami seorang raja Mesir di saat itu. Terdapat pada surat Yusuf ayat 43, yang mana takwilnya atau maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Mimpi tentang takdir yang dialami Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad SAW itu memasuki Masjidil Haram dengan aman. Terdapat pada surah Al-Fat ayat 27. Mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam terdapat pada surah As-Saffat ayat 102, yang mana mimpi tersebut adalah sejarah tentang hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Di dalam surah Al-Anfal ayat 43, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW tentang perang Badar. Dalil-dalil yang lain terkait dengan mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri saya? Pertama, istri saya itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar menasihati kakaknya yang nomor 2 itu sebagai pengusaha tersebut untuk menceritakan mimpi ini tentang keadaan hati manusia. Yaitu ketika manusia itu hatinya, isinya adalah cinta kepada duniawi, cinta kepada harta benda, cinta kepada kemewahan, maka batinnya itu tidak diberikan kekayaan hati, yaitu kekayaan bersama Allah yang Maha Kaya. Tetapi
ketika manusia di hatinya tidak ada kecintaan kepada duniawi, tidak ada cinta kepada harta benda, tidak ada cinta kepada kemewahan, maka batinnya diberi kaya hati. Hal itu terkait dengan dalil dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Yang maknanya yaitu tadi, manusia itu tidak mungkin cinta dunia dan cinta kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau misalkan manusia itu cinta kepada duniawi, maka isinya hatinya pasti seluruhnya duniawi. Mustahil mencintai Allah. Dan ketika seseorang itu mencintai kepada Allah semata-mata, maka isi hatinya akan dipenuhi oleh Allah. Dia akan merasakan kekayaan hakiki, yaitu kaya hati, tentramnya hanya bersama Allah. Tidak ada pengaruh kepada kurang sedikitnya harta benda. Hal itu juga disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya hati adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi, hati yang selalu merasa cukup itu adalah orang yang mencintai Allah. Cintanya hanya kepada Allah semata-mata. Karena apa? Seorang yang cinta kepada Allah itu diberikan hati yang seperti itu, pastilah sudah memenuhi kriteria tentang hakikat manusia diciptakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat 56. Bahwa jin dan manusia itu diciptakan Allah agar beribadah kepada Allah. Tidak untuk selain itu. Jadi hal ini perlu kita ketahui bahwa isi hati kita itu tergantung kita. Kita mencintai dunia atau kepada Allah. Kalau misalkan kita cinta kepada dunia, maka hati-hati, Allah mengancam. Allah berfirman tentang hal itu di dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu maksudnya orang yang berbuat pelanggaran, orang yang maksiat. Jadi kita tidak boleh mencintai bapak kita, anak kita, saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, harta kekayaan yang kita usahakan, perdagangan, rumah, dan segala macamnya selain Allah itu tidak boleh kita cintai. Tidak boleh ada di dalam hati, melainkan harus ada di luar hati. Maksudnya adalah mencintai zatnya. Allah menganjurkan di ayat ini untuk mencintai karena Allah. Maknanya memperlakukan mereka, memperlakukan bapak kita, anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, harta kekayaan kita, perdagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, rumah yang kita tinggali, itu dengan apa? Menerapkan ilmu syariat. Jadi semua itu tadi kita jadikan sarana beribadah kepada Allah. Itu maksud dari ayat ini. Jadi kalau misalnya kita mencintai dengan hawa nafsu kita, artinya tidak menerapkan ilmu syariat di dalam mencintai semua itu tadi, maka hal itu bisa menjadi kecelakaan bagi kita. Karena apa? Allah mengancam dengan berfirman, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan orang yang mencintai tidak menerapkan ilmu syariat kepada semua itu tadi disebut orang yang fasik. Jadi hati-hati, kita harus melihat hati kita itu isinya apa? Duniawi atau cinta kepada Allah saja. Semoga hal ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.